Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsahal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Sahibul fadilah Mudir Ma'had Al-Amin Perenduan Sayyidi Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Fauzi Tijani hafizahullah wa saddada khutah, Naib Mudir Ma'had Al-Amin Perenduan Sayyidi Ad-Doktor Ghazi Mubarak matta'ana Allah bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi, Al-Masyayikh Al-Kiram, Sadati was Sayyidat Al-A'izzai wa ahibbai fillah, yasurruni an akuna ma'akum fi hadha as-sabah al-mubarak, asa an yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fihi, waj'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la yaj'aluna min al-ashqiya'il mardudin. Tashilan li wa tafhiman lakum. Satakallamu bil lughatil Indonesia. Hadzal iftitah dikaila yaktub al-jasus faqat. Ini kesempatan yang amat sangat membahagiakan, bisa bersama dengan orang-orang mulia, orang baik. Mudah-mudahan Al-Fakir Abdul Somad dan adik-adik semua santri, santriyah, santriwati selalu diberikan kekuatan untuk tetap belajar menjadi mujahid fisabilillah. Kalau tuan pergi ke Mekah, habis tahallul lalu bercukur, sudah lama Abdul Somad tausiah, baru kali ini di depan air mancur. Masya Allah, tabarakallah. Banyak hal yang membuat saya haru pagi ini. Bisa saya satu majelis setelah menyeberang dari Pulau Sumatera, menyeberang ke Pulau Jawa, langsung ke Pulau Madura, naik pesawat dari mulai pagi dari Pekanbaru, transit di Halim Perdana Kusuma, lanjut sampai ke Juanda, menyeberang Suramadu sampai ke Bangkalan, dilanjutkan sampai ke Sumeneb, berjumpa dengan orang Pekanbaru. Al-Mukarram Al-Ustad Ad-Doktor Khairun Nas Jamal, alumni Al-Amin Perenduan tahun 1992. Tahun 92 saya masih kelas 2 SMP, beliau sudah tamat dari Al-Amin Perenduan, sampai menyelesaikan doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia, juara internasional musabaqah tilawatil Quran di Malaka. Hari ini datang bersama alumni, bersama keluarga besar Iqbal. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita di Al-Amin, bersama kita di Pulau Madura, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kehormatan luar biasa untuk Al-Fakir Abdul Somad. Setiap tahun datang ke Pulau Madura, dikawal, dibimbing, dinasehati, didoakan oleh kakak kelas 2 kali. Sekali di Al-Azhar Kairo, Al-Fadil Ad-Doktor Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani sampai ke Mesir tahun 1996. Ustadz Abdul Somad sampai 1998. Lalu kemudian menjadi kakak kelas lagi di Maroko, di Sudan 2 kali. Saya sampai ke Sudan, beliau sudah pulang, sudah doktor duluan. Akhirnya hari ini berjumpa, bisa satu majelis, maka ini kemuliaan. Dan kemuliaan yang paling membanggakan hati Al-Fakir adalah bisa diberikan kesempatan di depan para adik-adik calon pemimpin masa depan, insya Allah. Kami ini masa lalu, Ustadz Somad ini masa lalu, masa depan itu aku dan kamu.
tidak ada judul khusus, tausiah kesantrian. Al-Fakir Abdul Somad meringkasnya dalam 5 poin. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah tausiah selalu pakai poin? Poin 1, poin 2, poin 3, supaya ngomongnya nggak ngalor ngidul ke sana kemari, sulit untuk disimpulkan. Yang pertama, menjadi santri adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti ditanamkan. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir. Makhluk yang diciptakan Allah namanya qalam. Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam. Qalam maksudnya adik-adik santri tahu semua, karena dulu biasanya kita habis sholat subuh langsung diteriak oleh mudabir, qulu jama'atan qalamun, kolam. Tapi saudara kita yang di luar belum tentu tahu. Kita sebut kolam, dia bilang kolam ikan. Pena yang diciptakan Allah, Allah perintahkan kepada kalam, ya kalam uktub, wahai kalam tulis. Maka tertulislah di sana. Adik-adik termasuk orang yang dipilih menjadi santri. Berapa banyak orang kepingin jadi santri, tidak jadi santri. Kalau mau tahu, nanti ketika libur, coba jalan-jalan di lampu merah, pergi ke tempat-tempat hiburan. Berapa banyak adik-adik yang seusia dengan mereka, mereka jualan tisu, mereka melantunkan lagu-lagu hanya untuk cari makan. Adik-adik orang yang beruntung, orang tuanya, bapaknya, ibunya mengirim ke pesantren Al-Amin Prenduan Sumeneb, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia. Ini adalah kebanggaan yang luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Jangan sampai ada santri sore-sore termenung di bawah pohon kelapa. Mengapa aku dibuang ke penjara suci? Jangan sampai ada santri yang berpikir ketika mau tidur, jangan-jangan aku ini anak angkat, anak adopsi. Kamu adalah orang yang paling beruntung. Kalau ada orang yang merasa yang paling beruntung adalah anak yang disediakan rumah dengan kamar ber-AC, dengan TV besar, ada tempat main game online, ada handphone, ada sepeda motor, itu bukan anak yang mendapatkan perlakuan baik dari orang tua. Itulah anak yang akan mendapatkan sengsara. Berapa banyak orang tua mengadu kepada Ustadz Abdul Somad, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz bisa datang ke rumah saya, ada acara apa? Walimah, nikah, tausiah, kultum. Apa acaranya? Ruqyah Pak Ustadz. Ruqyah apa ini? Saya belajarnya di Mesir itu, di Maroko, takhrij hadis, bukan takhrij jin. Yang mau diruqyah siapa Bu? Anak saya Pak Ustadz. Kenapa anaknya? Anak saya pagi, sore, siang, malam di kamar, nggak mandi, nggak makan, nggak sekolah. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Game online. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia di kamar main? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia TV besar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia nggak sholat, nggak mandi, nggak sekolah? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan dia paket 2 giga? Saya juga Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan main game online, yang salah siapa? Ustadz. Giliran anaknya nakal, saya yang disalahkan. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya nggak bisa meruqyah. Saya sudah cari ayat-ayatnya, saya cuman ketemu doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya cuman baca ayatnya, u'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya belum ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Adik-adik insya Allah tidak akan terkena musibah besar kecanduan internet.
Sekarang bukan cuman anak-anak yang kecanduan, teman saya, kawan saya, sahabat saya menjadi guru di salah satu sekolah, diadakan razia massal, ditangkap handphone seorang anak. Ketika ditangkap, dipanggil wali muridnya. Ini handphonenya isinya macam-macam, merusak generasi muda. Orang tua dipanggil, ibu, wali murid dari yang namanya si Anu. Betul Pak Ustadz, ini anaknya ibu sudah di luar dari usianya, kenapa handphonenya isinya macam-macam? Kata si ibu ngomong, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone bapaknya. Ternyata handphone ini bukan cuma merusak anaknya, bapaknya rusak juga. Saudaraku, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sebelum salam biasanya orang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang di akhir zaman bertambah satu lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada tambahan ujung, wa min syarri fitnatil medsos. Adik-adik dengan berada di pesantren selamat dari ini semua. Adik-adik boleh main handphone? Tidak boleh. Alhamdulillah. Orang tuamu belum tentu bisa melarangmu. Kenapa demikian? Saya ceramah di mana-mana. Anak-anak jangan kasih handphone. Anak-anak jangan pegang handphone. Anak-anak jangan sampai pegang handphone. Ketika Idul Fitri, yang jaga anak pulang kampung, maka saya yang gendong. Istri pergi belanja, ini anak nangis terus. Sudah diselawatkan, Allahumma sholli ala sayyidina. Tukar lagu, salatullah salamullah, makin kuat juga. Dihidupkan handphone, Upin Ipin diam. Baru saya tahu, seakan-akan dalam hati berkata, Abdul Somad ceramah enak, pas anak nangis dikasih handphone diam. Tapi ini jangan jadi pembenaran. Saya nggak mau ini nanti ibu-ibu yang dengar istrinya, suaminya marah, kenapa anak dikasih handphone? Ustaz Somad aja buat begitu. Artinya apa? Orang tua pun sekarang tidak terselamatkan dari handphone. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman seorang ibu sibuk main handphone, anaknya diikat di batang pisang. Seorang anak lahir, ketika anak lahir kedinginan, tempat yang paling nyaman adalah rahim. Tidak ada anak yang beku walaupun ibunya mengandung di kutub utara. Nggak ada anak keluar jadi es batu. Tempat yang paling nyaman, tenang, adem, ayam, tentram adalah rahim. Tidak ada. Kami kebetulan kuliah di Sudan. Sudan itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Makanya kalau tadi kursi dimundurkan, lalu kemudian dikatakan, saya nanya, ini kenapa mundur? Ustaz Somad, ini panas. Ini di Sudan baru musim dingin ini begini. Biasa aja guys. Jadi Masya Allah tabarakallah, tempat yang paling nyaman adalah rahim. Tapi ketika anak keluar lahir kedinginan, lalu dimasukkan ke dalam kotak kaca, apa namanya itu, vibrator apa, moderator, inkubator. Si anak pun dimasukkan ke dalam, diukur temperatur berapa derajat Celcius. Setelah anak diletakkan, perawat yang mengurus bayi sibuk main handphone, asik. Begitu dilihat anaknya matang. Fakta nyata terbukti, cari beritanya di online. Websitenya saya lupa, cari aja di www.google.com. Ini handphone sudah banyak tidak bisa dikuasai lagi. Orang sudah kehilangan kendali. Orang tua tidak bisa menasihati anaknya. Seorang bapak melarang anaknya, jangan main handphone, jangan main handphone, jangan main handphone. Anaknya senyum, papa main handphone. Bapaknya ingin menjaga wibawanya, papa sudah dewasa. Tidak bisa begitu menjaga anak kita.
kamu boleh profesor, kamu boleh dokter spesialis, kamu bisa saja pengacara, kamu mungkin tentara dan polisi, tapi untuk mengurus anak-anak tidak ada yang lebih hebat, telaten, detil, teliti daripada pondok pesantren. Siapa yang sanggup menjaga anak dari mulai buka mata sampai tutup mata, dari mulai bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sampai tidur malam bismika Allahumma ahya wa amut, yang bisa menjaga satu-satunya lembaga di dunia hanya tinggal pondok pesantren. Jadi kalau mau anak bangsa ini sehat zahirnya, sehat badannya, sehat jiwanya, sesuai dengan lagu kebangsaan Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwanya dulu, sekarang badannya dibangun, makanannya 4 sehat 5 sempurna, otaknya maling diperiksa sehat-sehat semua. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat, jiwanya rusak. Di mana membangun jiwa karakter berakhlakul karimah? Di pondok pesantren. Ustaz tahu dari mana? Tadi ketika mobil masuk ke komplek pesantren Al-Amin, apa yang terjadi? Santri-santri menunduk semua, takzim dan hormat. Coba di tempat lain, hai Ustaz, I love you. Saya jawab, I love you too. Pesantren mendidik santri yang luar biasa. Jadi kalau selama 1 jam 60 menit Ustaz Somad ngomong, itu banyak sekali kadang kata-katanya keceplosan, tidak sesuai dengan adat istiadat, tradisi, akhlakul karimah, etika, moral, adab yang ada di pondok pesantren. Maka insya Allah Ustaz Somad dimaafkan oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Saya kan adik kelasnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana adik-adik? Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? How are you today? Say. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah adik-adik semuanya nyaman, tenang di pesantren, maka insya Allah, kalau ada orang yang khawatir nanti Pak Ustadz Indonesia akan terjajah kembali karena anak mudanya sibuk dengan narkoba, sibuk dengan ganja, sibuk dengan pacaran, saya yakin dan percaya Indonesia akan tetap maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena masih ada benteng yang menjaga anak muda. Pesantren. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Mudah-mudahan anak-anaknya lulus semua, diterima di pesantren Al-Amin Perenduan insyaallah. Kalau tidak diterima, nanti akan disalurkan ke pesantren-pesantren lain, pesantren alumni, pesantren cabang, selama masih dalam benteng pesantren, karena inilah benteng terakhir. Anak dimasukkan sekolah jam 8 pagi, jam 12 siang sore pulang, jilbabnya terbang, rok panjangnya melayang, dijemput oleh pacarnya, bunyi knalpot sepeda motornya, beb 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 beb. Air minum disuntikkan dengan obat penenang, masuk berbagai macam alat kimia. Setelah itu apa yang terjadi? Terjadilah berita kita baca, kita dengar, kita tonton. Anak gadis kenalan melalui Facebook. Setelah itu didatangi di tempat kos-kosannya. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Karena laki-laki khawatir akan tertangkap, dia bunuh ini anak. Beritanya di mana-mana, nama tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada orang tua merasa sayang kepada anak, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, dibesarkan dengan kemewahan, dianggap membahagiakan anak, sesungguhnya engkau sedang menjerumuskan anakmu ke dalam jurang kehancuran, hancur masa depannya. Kira-kira adik-adik setuju dengan yang saya sampaikan ini? Dari bunyinya seperti nggak setuju. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti kalau orang tuanya datang, orang tuanya nanya, gimana Nduk, gimana Nak,
Gimana my daughter, my sister, my brother, my gimana di pesantren, masih tahan, masih kuat? Maka jawablah seperti tausiah Ustadz Abdul Somad, insya Allah. Kadang Ustadz kok tahu orang di pesantren itu kadang hatinya galau? Saya kan dulu di pesantren juga. Gimana perasaan Ustadz waktu di pesantren dulu? Dulu tidak seperti di Al-Amin. Adik-adik kan ada tolibat, ada albanat. Kami semuanya laki-laki. Kalau mau lihat perempuan dulu waktu kami di pesantren, di dapur lihat tukang masak. Sama hari Ahad itu biasanya mudib. Jadi banyak yang jenguk, nenek-nenek jenguk cucunya. Jadi adik-adik, iya Ustadz Somad, kami memang ada akhwat, memang ada banat, memang ada tolibat, tapi ada tembok Berlin di antara kami. Temboknya Masya Allah tebal sekali. Ini kelihatannya aja tebal, di tengah kosong. Adik-adik nggak bisa melihat. Lirik-lirik dikit boleh. Terjaga kalian selama di pesantren. Keponakan-ponakan saya, anak-anak saya, tetangga, kawan, sahabat, kalau mau sayang sama anak jamaah, bapak, ibu, abang, adik, kakak, dimanapun berada, kalau sayang sama anak, tinggalkan di pondok pesantren. Menjenguk anak di pesantren, mohon maaf Kiai, santri boleh dijenguk sebulan berapa kali, dalam berapa sebulan sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Saya waktu mondok di Medan, Sumatera Utara, orang tua saya di Riau, naik bis dari Riau ke Medan 12 jam. Saya dijenguk setahun sekali. Uang dikirim pakai wesel pos. Ternyata di sini dijenguk seminggu sekali. Tempat jenguknya berwarna-warni, merah, kuning, hijau, dan ungu. So sweet. Luar biasa. Jadi adik-adik amat sangat beruntung. Ini kalau saya ceritakan penderitaan saya dulu, soalnya dijenguk setahun sekali, nggak pernah ketemu orang tua. Nanti adik-adik ngomong, itu derita lo kali. Jadi kalau ada adik yang merasa berpisah dengan orang tua, maka ingat aja, Ustadz Somad dulu setahun sekali, sampai nggak selera makan, sampai kurus, sampai sekarang kurusnya. Jadi ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Semuanya selamat insya Allah. Selamat matanya dari melihat yang haram, selamat tangannya memegang yang haram, selamat dari pergaulan bebas. Sekarang, dulu kalau ada anak laki-laki, yang paling dikhawatirkan jalan dengan anak perempuan. Dulu orang wali murid, bapak ibu takut anaknya jalan sama perempuan. Sekarang jalan dengan laki-laki pun takut juga. Dikhawatirkan penyakit yang paling mengerikan akhir zaman, namanya LGBT. LGBT itu muannas, LGBTunna. Ya Allah, selamatkan anak cucu anak bangsa ini dari LGBT ya Allah. Ja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu-batu dari neraka. Begitulah azab yang diturunkan Allah, diabadikan dalam sebuah danau. Nama danaunya Al-Bahrul Mayyit, Al-Bahru Sea, Mayyit Dead Sea, laut mati. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke Yordania, mandi di laut mati. Ongkos tanggung masing-masing. Di laut mati itu kadar garamnya tertinggi, ikan gak bisa hidup, mati semuanya. Kenapa? Kerak bumi yang dinaikkan ke atas. Azab yang diberikan kepada kaum Sadum. Negerinya bernama Sadum, dari kata Sadum itulah sodomi. Bangsa Sadum, malu, tidak layak saya membicarakannya, tapi ini memang sudah menjadi isu internasional. Gagah perkasa, badan berotot, kumis melintang. Pas ditanya, Jalan Sudirman di mana? Di sana.
Ya Allah, selamatkan anak kami, selamatkan putra-putri kami, selamatkan anak bangsa kami. Yang bisa menyelamatkannya hanya pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kalian tidak hadir hari ini, tapi saya yakin dan percaya kalian menonton tausiah Ustadz Somad ini. Saya sedang bersama dengan anak-anak kalian. Jangan kalian khawatir, doakan saja dari rumah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Semoga anak-anak kalian jangan khawatir. Gimana anak kami di pesantren Pak Ustadz? Anak kalian sehat walafiat. Ustadz tahu dari mana? Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Beda santri Al-Amin Prenduan, beda dengan kami dulu. Kami dulu kalau datang ustadz dari luar tausiah, semuanya menunduk takzim. Santri kalau tertidur itu dua kemungkinan, digoda setan atau cacingan. Tapi di Al-Amin Prenduan semuanya bersemangat luar biasa. Allahu Akbar. Saya sudah tausiah malam 2 kali malam. Datang pertama 2019 malam. Habis itu nggak bisa datang, COVID-19 berturut-turut beberapa tahun nggak datang, 3 tahun karena ada COVID-19, 91, 22, 23. Akhirnya datang lagi 2022. Sekarang yang ketiga 2023, malam ramai biasa, siang ramai pakai tenda luar biasa. Artinya apa? Santri siap mau siang mau malam. Mungkin nanti datang yang keempat kali tausiahnya dibuat jam 2 malam. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya jadi anak-anak soleh dan solihah, calon pemimpin masa depan. Menjadi laki-laki tanggung jawabmu besar, anakku, adikku. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tanggung jawabnya besar. Maka dari sekarang menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Penyakit yang dikhawatirkan bukan COVID-19, penyakit yang dikhawatirkan bukan demam berdarah. Penyakit yang dikhawatirkan adalah anak laki-laki tidak bisa ngikat tali sepatu sendiri. Loh, apa maksudnya Pak Ustadz? Anak laki-laki nggak bisa ngikat tali sepatunya sendiri. Kenapa? Karena mau berangkat sekolah, tali sepatunya diikatkan, makanannya disajikan, piringnya dicucikan, bajunya dicucikan, makan disuapkan. Pas mau makan, suap. Mau makan, mau minum, mau ke toilet, tidak bisa mandiri. Apa bedanya anak pesantren? Anak pesantren hidup mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ada beda anak orang kaya dengan anak orang miskin. Tak ada beda anak bangsawan dengan anak jutawan. Tak ada beda antara anak diplomat dengan penjual tomat. Semuanya diperlakukan sama, egaliter, sama di hadapan hukum. Kalau sudah dipanggil ke mahkamah lughah, dipanggil ke Qismul Ta'lim, dipanggil ke Qismul Amni, semuanya mendapat perlakuan yang sama. Yang saya katakan ini betul? Betul. Andai tidak betul, saya tetap ngomong terus. Ustadz Abdul Somad di mana-mana ngomongnya 60 menit, kode etik 600 mililiter. Saya kalau tausiah biasanya kameranya berhenti aja, tapi di Al-Amin Masya Allah pakai gagang tiang listrik. Hai, luar biasa. Berapa kamera yang menyala? Dari dekat 1, dari jauh 2, 3. Ada kamera itu 2, yang satu untuk YouTube, yang satu untuk TikTok. Kamera, mudah-mudahan kameranya menyala semua. Di beberapa tempat saya pernah tausiah, rupanya tim saya lupa bawa kamera. Selesai saya datang panitia. Bapak panitia, iya, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Loh, mati kenapa dipasang banyak? Untuk gaya-gaya aja Pak Ustadz. Ini tidak ada di pesantren. Pesantren tidak ada gaya-gaya. Pesantren tidak mengenal pencitraan. Pesantren adalah kualitas. Pesantren memperlihatkan al-jaudah, high quality. Betul?
Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti selesai kalian kelas 4, naik kelas 5 jadi mudabbir, naik kelas 6 jadi ustaz. Setelah itu akan mengabdi, menyebar ke seluruh Nusantara dari Sabang sampai Papua. Dan setelah itu kalian akan berangkat terbang naik pesawat dari Cengkareng menuju McGill, Kanada. Ustaz Somad dulu begitu. Tahun 1998, 2 tahun setelah Al-Mukarram Ustaz Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Ustaz Somad pun ikut tes ke Mesir, lulus 100 orang. Se-Indonesia ikut tes 1000 orang, lulus 100 orang, salah satunya Abdul Somad. Kami pun berangkat dari Cengkareng naik pesawat transit di Yordania, dari Yordania lanjut sampai ke Kairo, naik pesawat sampai di Kairo, ditanya sama teman-teman, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Airlines. Kata teman, itulah pesawat yang paling murah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, setelah akhlaknya dijaga, pergaulannya dijaga, matanya dijaga, hubungannya dijaga, yang kedua, kalian bisa terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kalian akan tetap pulang karena kalian tahu di mana letak sarang. Ada di antara kalian yang akan terbang ke Harvard University. Amin. Ada di antara adik-adik yang akan terbang menuju Sorbonne, Paris, Prancis. Ada di antara adik-adik yang akan terbang menuju McGill, Kanada. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Ustaz Somad enggak nyebut Madinah? Kenapa Ustaz Somad enggak nyebut Ummul Qura Makkah? Kenapa Ustaz Somad tidak ada menyebutkan Al-Azhar Kairo? Karena anak Al-Amin ke Makkah, ke Madinah, ke Kairo, itu sudah seperti kembali ke kampung sendiri. Tidak terhitung berapa jumlah alumni Al-Azhar, Al-Madinah Al-Munawwarah, Ummul Qura Makkah, Darul Mustafa Tarim, Rubat Tarim Yaman. Dia akan pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, mulutnya bahasa Inggris, otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur. Apa iya anak Al-Amin itu bisa dapat beasiswa ke Inggris, Pak Ustadz? Ya. Dari mana Ustadz tahu? Mereka di sini bahasa Inggris. TOEFL, Test of English Foreign Language. Mereka muhadharah. Itu beda anak alumni Al-Amin dengan Ustadz Somad. Ustadz Somad ceramahnya cuman pakai bahasa Indonesia. Negara yang bisa paham bahasa Indonesia cuman Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Mau masuk ke Singapura nggak bisa. Tapi kalau anak-anak Al-Amin, mereka muhadharahnya pakai bahasa Inggris. TOEFL skornya 550. Insya Allah mereka akan mendapatkan gelar-gelar akademik dari mulai Master of Art naik kepada PhD Doctor of Philosophy. Setelah itu mereka akan pulang membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Ustadz Somad, santri-santri yang hafal Quran diterima di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta gratis dan dapat beasiswa. Yang ngomong begitu langsung Pak Rektornya ketika Ustadz Somad ke Jogja. Apa maknanya? Adik-adik yang di tahfizul Quran, yang ada bahasa Inggris, yang di TMI, maka itu semua adalah mempersenjatai diri. Ketika mau masuk hutan, mesti ada golok, mesti ada pedang, mesti ada tombak. Begitu juga adik-adik sekalian. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab oke, tahfiz Quran oke. Berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan. Inilah yang bisa bersaing di dunia global di masa akan datang, insya Allah. Amin. Ustadz Somad dulu mau dapat informasi ke Mesir susahnya minta ampun. Mesti pakai surat kirim ke teman di Medan. Untuk 3 provinsi, Sumatera Utara, Riau, Aceh, tesnya di Medan, jauh. Tahun berapa Ustadz ikut tes? 97. Berangkat 98.
nggak ada internet zaman sekarang. Saya ketemu di rumah Bapak Sekda, anak-anak yang akan berangkat. Saya tanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Moskow, Rusia, Pak Ustadz. Kamu mau kemana? Saya mau ke Jerman, Pak Ustadz. Kamu mau kemana? Saya mau ke Paris, Prancis, Pak Ustadz. Dapat beasiswa dari mana? Saya cari sendiri di medsos, di Google. Dapat, Pak Ustadz. Modalnya bahasa Inggris. Lama saya termenung, saya lahir terlalu cepat. Coba kalau saya lahir sekarang, pasti saya juga dapat beasiswa seperti kalian. Artinya apa? Memang persaingan makin banyak, orang informasi makin ketat, tapi kesempatan untuk mendapat beasiswa lebih banyak. Insya Allah adik-adik cemerlang masa depannya, insya Allah. Amin. Ibunya, bapaknya, nanti kalau anak-anaknya dapat beasiswa, tolong dilepas dengan bismillah. Ini sekarang anaknya datang, mama, saya dapat beasiswa, ma. Kemana? Ke Amerika. Jangan, nanti kamu mati. Ngomong ke ayahnya, papa, saya dapat beasiswa, pak. Mau kemana? Saya mau ke Perancis, mau ke Paris, mau ke Leiden, Belanda. Jangan, nanti kalau papa mati gimana? Saya pun dulu begitu waktu dapat beasiswa. Ngomong ke ibu, ma, saya dapat beasiswa ke Al-Azhar, ke Mesir. Anakku cuma 2, kamu yang pertama, adikmu kedua, laki-laki dua-duanya. Aku tak ingin nanti mati, siapa yang jaga? Tapi jangan mentang-mentang tamat pondok lalu dinasehati orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Mentang-mentang hafal hadis, papa duduk, mama duduk, ibu duduk, ayah duduk. Sini, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kamu nggak usah bicara ngomongin saya, yang ngajarin kamu ngomong itu saya. Jangan ajari orang tuamu bicara. Kalaupun mau menasehati orang tua, pakailah mulut orang lain. Kira-kira siapa ustadz yang paling dia senangi? Tanya dia, ayah, ustadz yang paling ayah senang siapa? Ada itu ustadz dari Riau, siapa namanya? Ustadz Somad. Iya. Carikan video Ustadz Somad, potong, suruh dia dengar. Lepas anakmu sejauh matamu mandang. Ini kata Ustadz Somad. Ustadz Somad memang betul, tapi dalam masalah ini dia nggak betul. Cari lagi. Ayah senangnya Ustadz siapa? Oh, saya senang dengan Ustadz Adi Hidayat. Cari ceramah Ustadz Adi Hidayat tentang melepas anak. Sekolahkan anakmu walaupun jauh ke Libya. Sampai akhirnya doakan supaya hatinya tunduk. Insya Allah dia akan mengizinkan, insya Allah. Amin. Ustadz Somad dulu gimana? Saya datang kakak ibu saya. Tolong nasihati ibu saya. Dia nggak setuju saya pergi. Kata kakak ibu saya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nanti Abdul Somad akan mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Biarkan dia pergi. Ibu saya mengizinkan. Maka saya kalau pulang selalu saya nasihati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak setuju anaknya pergi jauh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang, kredit. Kecuali alumni Al-Amin, mereka meninggalkan nama baik karena mereka sudah diajarkan sejak 1952 sampai hari ini 2023, 71 tahun mereka dikenal dengan kebaikannya. Saya belum pernah mendengar Al-Amin, alumni Al-Amin, santri Al-Amin yang tidak baik. Semuanya baik-baik semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi nanti kalau adik-adik dilepas berangkat, maka insya Allah terbanglah kalian. Kalian akan melihat dunia yang luar biasa. Ustaz Abdul Somad dulu berangkat, ya. Saya berangkat ke Mesir. Habis dari Mesir saya cari lagi beasiswa. Saya ini orangnya pemburu beasiswa. Ustaz waktu S1 kemana? Ke Mesir. Ke S2-nya kemana? Ke Maroko. Habis itu S3-nya kemana? Ke Sudan. Kenapa Ustaz S3-nya di luar negeri semua? Gratis. Pergi musim haji kerja. Musim haji kami kerja. Jamaah haji ini sombongnya, ya Allah. Sudah lama jadi TKI. Disangkanya TKI itu penjahat. Mereka adalah pahlawan devisa negara. Mereka bayar pajak untuk negeri ini. Terang listrik kita itu karena saudara kita yang bekerja di luar negeri. Betul? Jadi
jadi jamaah haji waktu kami sedang kerja di airport. Waktu itu saya kerja di airport bagi musim haji. Mat, ada kerjaan ini di airport. Berapa satu hari? 60 ringgit. Wow, amazing. 60 ringgit untuk mahasiswa itu besar sekali. Kali 3.000 udah 180.000 satu hari. Kerjanya apa? Bagi nasi kotak untuk jamaah haji. Kalau cuma bagi kotak kecil lah. Bagi-bagi kotak, rupanya 10 kloter. Satu kloter 300 orang. 10 kloter 3.000 orang. 3.000 orang. Saya bagi nasi, teman saya bagi jeruk, teman saya bagi air minum. Yang bagi jeruk ini agak nakal dikit. Yang kalau yang pas datang itu anak gadis dikasihnya jeruk 3, kadang-kadang 5, yang nenek-nenek dikasihnya 1. Saya bilang, ini kamu nggak amanah, ini kita nanti dituntut di hadapan Allah. Ini jeruknya mesti 1. Dia bilang, ini kalau orang tua nggak bisa makan jeruk. Orangnya ada sekarang, udah jadi ustadz juga, nggak boleh sebut namanya. Dia pasti kalau nonton ini nanti adik-adik punya kenangan yang luar biasa. Pergi, nggak takut meninggalkan orang tua, nggak takut jauh dari orang tua. Maka kalian nanti kalau menikah, menikahlah dengan alumni pesantren Al-Amin, karena mereka laki-laki yang bijaksana, yang gagah berani. Tapi kalau kalian nikah dengan nggak anak pesantren, dibawa ke tiak ibunya. Mas, abang, kita jalan-jalan ya. Takut, ketakutan, nggak pernah percaya diri. Kalian alumni-alumni, adik-adikku sekalian, kalian jangan khawatir, sudah ku iklankan, sudah ku endorse. Nggak laku juga, nanti ku posting di Instagram. Masya Allah, tabarakallah. Ingat pesan Ustaz Abdul Somad, nanti kalau setelah kalian tamat, kalian lulus dari fakultas kedokteran jadi dokter spesialis, datang anak lajang, lelaki ganteng, gagah perkasa, meminang kalian. Jangan lupa buat tim fit and proper test. Ketua tim Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Tim seleksi dari luar pulau Abdul Somad. Pertanyaan saya pertama nggak susah-susah. Alumni dari mana? Saya dari SMP Plus, nggak lulus. Saya dari SMP Terpadu, nggak lulus. Kamu dari mana? Saya dari Al-Amin, lulus. Kenapa? Al-Amin mandiri, biasa hidup jauh dari orang tua, tidak menyusahkan anak-anakku sekalian. Kalian kalau dapat laki-laki manja, hancur dunia persilatan. Kalau dapat suami manja, bang, tolong belikan air galon, takut. Tolong perbaiki listrik, takut koslet. Tolong belikan ikan ke pasar, ketakutan semua. Akhirnya kalian pun akan ngamuk dan ngomong, sebenarnya yang suami ini saya tuh kamu. Tapi kalau kalian dapat anak pesantren, alumni Al-Amin, mereka bisa jadi apapun, jadi imam. Mereka adalah imam-imam masa depan. Allahu Akbar. Saya ada jadwal tausiah, nginap di hotel, pagi-pagi sarapan di restoran. Pas lagi sarapan, datang ibu-ibu. Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Oh enggak, ini Ustaz Somad. Saya nggak mau bilang Ustaz Somad, saya baru suapan pertama. Saya takut nanti dia ngajak foto, dia posting, dilihat istri saya. Ustaz Somad, lama-lama saya ngaku, iya betul Ustaz Somad. Ustaz Somad ini pegawai saya, anak buah di kantor. Terus dia mau nyari imam. Saya bilang saya khotib. Jadi perempuan ini nanti kalau dia sudah selesai dari Al-Amin, dia sudah pengabdian, dia sudah jadi pengacara, dia sudah jadi businesswoman, dia sudah jadi wanita karir, dia sudah jadi punya produk. Apa perusahaannya? Skincare halal. Minumlah jus bengkoang, muka putih tangan hitam. Mereka akan mencari imam.
Imamnya itu adalah alumni Al-Amin Prenduan. Kapan kalian bertemu? Pertemuannya indah. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu tidak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita, Beb. Luar biasa. Bertemunya kapan? Acara reuni akbar alumni pesantren Al-Amin Prenduan, alumni internasional 1 abad Al-Amin. Masya Allah. Waktu itu acara 1 abad Al-Amin tahun 2052. Penceramah Abdul Somad LCMA. Masya Allah. Alumni-alumni yang lain udah, mohon maaf, udah pergi semua meninggalkan kita. Saya waktu itu masih hidup. Saya bertemu. Saat itulah kalian bertemu, Masya Allah, tabarakallah, sehingga cerita kalian indah untuk diceritakan ke anak cucu kalian. Nanti anaknya nanya, ayah, 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 papa, papa, papa. Ya, gini mana dulu ketemu dengan mama? Waktu itu papa di Al-Amin, mama kamu pun di Al-Amin. Jadi kalian pacaran. Kami nggak ada yang namanya pacaran. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Jadi ya saya belajar di pondok untuk laki-laki, dia belajar nil banat. Jadi kalian ketemu di mana? Kami ketemu pas acara reuni. Saking ramainya orang datang waktu acara reuni, penceramahnya waktu itu Ustaz Somad. Maka pas ramai kami lagi nyari-nyari sendal. Pas nyari sendal itulah kepala mama kejedut dengan kepala papa. Nanti kita filmkan soundtracknya, lebih kurang begitulah, agak-agak bayang. Ini banyak sekarang orang kalau ketemu hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Apa ini? Ini ucapan setan. Kalau ada orang yang menghasut manusia untuk buat dosa, untuk pacaran, laki-laki dengan perempuan, berkenalan dengan cara yang tidak baik, ini adalah perbuatan setan, perselingkuhan, kejahatan, perzinahan. Mohon maaf, tidak layak saya sebutkan di depan para kiai, tapi ini kenyataan, fakta di tengah masyarakat. Beritanya antar artis-artis infotainment, orang sudah tidak punya malu lagi. Ya Allah, jaga anak-anak adik-adikku ini, ya Allah. Nanti kalian akan, Pak Ustadz, jadi kalau kami nggak punya pacar, nggak ketemu laki-laki, gimana Pak Ustadz? Coba perhatikan baik-baik, Ustadz Somad ini sudah tua, kurus, hitam, nggak ada baiknya sama sekali, nggak ada gantengnya sama sekali. Tapi coba baca komen-komen di YouTube, di Instagram. Apa komen? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau ngasih tahu kalian, kalian serius aja belajar, serius aja fokus. Tapi Ustadz, kalau saya mau tidur malam terbayang-bayang di mata, teringat terus pas liburan kemarin, hilangkan dia dengan sholat tahajud. Usolli sunnatal hajat rakaataini. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku dari dia. Tapi dia terus teringat juga. Usir dia dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak hilang juga Pak Ustaz. Usir dengan mutolaah kana Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wal lailu kulhu zalaman war bardun laisa fiha illa sautul harik fi syari. Sampai akhirnya tertidur, hilang dia insyaallah. Adik-adik sekalian, fokus aja belajar, serius belajar, jangan sampai pikir macam-macam. Nanti kalau kalian sukses berhasil, maka insya Allah berpikir baik, berbuat baik, berlaku baik, bertindak baik, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan buat adik-adik semua insya Allah. Berikutnya yang ketiga, ini tolong diingat-ingat 5 poin, 1, 2, 3, karena ini nanti kabarnya akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang ketiga, tetapkan target ke depan seperti orang memanah. Bagaimana orang memanah? Matanya mesti fokus. Mana ada orang memanah lihat kiri sambil ngobrol. Iya, jadi rencana kita nanti ke depan ya. Ya habis kepala orang kena panah. Memanah itu harus fokus tepat, maka targetnya tepat. Dulu Ustadz Somad cita-citanya ada mau jadi profesor, enggak. Ada mau jadi dokter, enggak. Jadi cita-cita Ustadz apa? Ingin membahagiakan orang tua. Aku mau belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir,
habis itu LC aku mau MA, habis MA mau doktor, nanti habis doktor aku mau jadi dosen di Malaysia, Brunei Darussalam, nanti aku membahagiakan orang tua, mau bawa berangkat haji. Maka insya Allah muliakan orang tuamu. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan orang tua. Jangan sampai nanti ketika handphone orang tua tinggal, lalu kita coba miss call, pas di miss call keluar nama kita, troublemaker. Ternyata kita tukang buat masalah di mata orang tua. Saya ingin dapat berita, dapat kabar. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Somad. Saya kalau mau lihat anak saya yang ini naik darah tinggi saya, kalau melihat anak saya yang ini naik jantung koroner saya, kalau melihat anak yang ini naik kumat pitam saya. Tapi kalau anak saya yang dari Al-Amin pulang, qurratu a'yun, ya Allah, sejuk di mata Ustaz. Maghrib anak yang ini main gitar jrang jreng, lagunya pun no woman no cry. Malam-malam ini anak pulang bau mulut khamar. Tapi kalau anak yang dari Al-Amin lagi libur sekolah Pak Ustaz, tengah malam jam 2 terdengar dia tahajud di kamar, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Saya intip kamarnya Pak Ustaz, ternyata TV belum mati Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Anak saya itu kalau lagi pulang liburan Pak Ustaz, di rumah kalau datang pengurus masjid minta ceramah, dia ngisi kultum. Masya Allah, saya dengar kultumnya lebih hebat anak saya dari Ustadz. Ternyata Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak ingin ada orang tua yang cerita, Ustadz, anak saya setiap hari Jumat ngilang, setiap hari Jumat nggak di rumah. Kenapa? Lari takut diminta jadi khotib. Padahal di Al-Amin dia sudah dilatih. Anak Al-Amin tidak takut apapun. Diminta khutbah, siap. Diminta ceramah, siap. Diminta tausiah, siap. Diminta jadi mantu, tunggu dulu. Begitu anak Al-Amin. Diminta Al-Amin, anak Al-Amin jadi khotib. Aduh dek, dari Al-Amin ya? Iya. Lagi libur? Iya. Kebetulan khotib kita hari Jumat ini nggak hadir. Bisa jadi khotib ya? Jangankan untuk Jumat ini, 5 Jumat berikutnya siap. Khotib dia naik dia ke atas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Selesai. Habis itu duduk antara dua khutbah, dia berdiri lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Selesai. Selesai sholat, nanya masyarakat, apa itu khutbah kok singkat? Itu namanya khutbah minimalis. Yang penting rukunnya sudah sempurna. Daripada kamu nggak bisa sama sekali. Jadi jangan sampai mati langkah. Muhadharah setiap pekan, semuanya diminta muhadharah bahasa Inggris. Siapa takut? Let's thanks to God, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Salawat and salam to our Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Maka yang sudah mengeluarkan kita from the likeness, from the darkness to the likeness. Masya Allah, orang heran semua. Ini dari mana? Ngafal. Maka jangan sampai ada orang tua menjadi malu. Itu anak siapa? Itu anak Pak Haji Pulan. Belajar di mana? Di pesantren. Kok celananya pendek? Kenapa knalpot sepeda motornya habis dihitan di sunat? Setiap lewat di depan masjid semuanya hingar-bingar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang ada di belakang mampus, langsung motornya nabrak tiang listrik, mati kontan.
Itu bukan anak Al-Amin Prenduan. Anak Al-Amin orangnya sopan, santun, berakhlak, beradab, membahagiakan orang tua, dapat beasiswa, menjadi imam lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Itulah ciri anak-anak alumni pesantren Al-Amin. Yang keempat, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Pulau Madura, garamnya, pohon-pohon kayunya, hutan jatinya, musim panas tembakaunya, musim hujan padinya, ikan-ikannya, ekspor impor. Maka ada di antara adik-adik nanti yang berkecimpung di bidang ekspor impor, insya Allah. Amin. Ketika pertemuan alumni nanti mulai ditanya, kamu dari mana? Saya alumni Al-Amin. Tahun berapa? 2023. Oh, waktu Ustaz Somad ada. Oh iya, saya waktu itu ada di belakang karena di depan ngantuk kali pagi itu, saya nggak kuat. Di mana sekarang? Ya, sekarang saya lagi jual-jual ikan dah. Apa? Anak Al-Amin jual ikan? Saya memang jual ikan, tapi satu bulan itu 3 kontainer ke Jepang, 5 kontainer ke Amerika. Anak Al-Amin ekspor impor ikan segar ke Jepang. Mereka akan buat sushi. Mereka suka ikan mentah. Apa maknanya? Businessman, at-tajir, pedagang, as-soduq, yang jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-solihin, bersama orang-orang yang soleh. Ustaz Somad, boleh nggak kalau istri saya pas melahirkan dipegang oleh dokter SPOG, spesialis obgyn? Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Dokternya laki-laki, Pak Ustadz. Dokter laki-laki hanya boleh kalau sudah tidak ada dokter perempuan sama sekali dan resikonya cuma mati. Pak Ustadz, ini dokter laki-laki, dokter perempuan semuanya sibuk, pasien nggak cukup, yang ada cuma dokter laki-laki, dan kalau nggak ditangani mati. Itu baru boleh pakai dokter laki-laki karena darurat tingkat tinggi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kekurangan dokter perempuan spesialis kandungan, spesialis kulit, spesialis kelamin, dokter laki-laki, spesialis kandungan, dokter laki-laki. Saya mau adik-adik ambil spesialis kandungan kulit perempuan supaya terpelihara harkat martabat perempuan muslimah kita. Setuju dengan pikiran Ustaz Somad ini? Ini kejadian di tengah masyarakat. Bertanya kepada Ustaz, saya termasuk yang ketat dalam masalah ini. Saya tidak ingin berfatwa untuk jamaah, beda untuk keluarga. Istri saya tidak mau dipegang dokter laki-laki. Anak perempuan keponakan saya tidak ridho dipegang dokter laki-laki. Bukan saya suuzon, tapi ini ajaran Islam. Tapi kekurangan dokter, anak-anak, adik-adik, santri-santri dari Al-Amin, mereka yang akan masuk ke fakultas kedokteran, insya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, kemarin ketika saya berada di ruang ICU, sudah hampir, tulisannya ICU, namanya ICU. Artinya apa? Karena di ruangan itu nggak ada yang sadar, matanya terpejam. ICU, you don't see me. Aku bisa ngeliat kamu, kamu nggak bisa ngeliat aku. Maka di situ datanglah seorang dokter spesialis perempuan, alumni dari Al-Amin Prenduan, membawa jarum suntik. Wajahnya teduh bekas air wudhu. Bacaan Al-Qurannya menenangkan pasien semua yang ada di dalam. Pasiennya sedang galau, datang setan berbisi, alladzi waswisu fi sudurin nas. Apa kata setan? Kok nggak lama lagi mati? Kok nggak lama lagi akan dipotong kakinya? Tapi begitu datang alumni Al-Amin membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kalau surat ini dibacakan, maka sehat wal afiat. Dua kemungkinan.
yang sehat makin sehat, yang sakit langsung mati. Dibacakannya sholawat, Allahumma, tolong dulu Pak dokter, ini penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, al-hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi, lupa pula grogi. Miqdarihil azim, bi barakati sholawat Syekh Ahmad At-Tijani Abul Abbas, maka diturunkan Allah keberkahan Al-Fatihah lima ughliq, semua yang tertutup menjadi terbuka, wal khatimi lima sabaq, menjadi penutup semua yang lalu-lalu, nasiril haqqi bil haqq, menolong dengan kebenaran, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, diberikan Allah kemudahan-kemudahan insyaallah. Amin ya rabbal. Sekarang pasien yang berada di ruang ICU makin sakit makin parah. Dokter yang masuk rambutnya seperti sarang tawon, warnanya merah kuning kelabu, kukunya hitam, matanya seram. Datang masuk dokter Fang, mana yang sakit, mana, langsung yang sakit-sakit meninggal kontan. Siapa yang bisa menyelamatkan, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Yang terakhir, poin yang kelima adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi apapun anak-anak alumni Al-Amin, adik-adik Al-Amin, tetap menjadi da'i ilallah. Kalau dia jadi polisi yang mengajak ke jalan Allah. Kalau dia jadi tentara yang mengajak ke jalan Allah. Apa itu? Tamat pesantren nggak pernah ceramah, tamat pesantren nggak pernah tausiah, tamat pesantren nggak pernah tablik akbar. Kalau kalian jadi polisi, kalian nggak perlu tausiah, kalian nggak perlu tablik akbar, cukup dengan seragam kalian. Ada nanti di antara adik-adik ini yang jadi Kapolda insya Allah, ada yang jadi Kapolri insya Allah, ada yang jadi Kapolres, Kapolsek insya Allah. Dengan seragam itu umat ini sudah tertolong, sudah bangga. Ustaz Somad kalau tausiah di bawah ada polisi, ada tentara mengawal tablik akbar, Masya Allah, tabarakallah, bangga. Ibu-ibu pun bisa menasehati anaknya. Lihat itu polisi sholat, lihat itu tentara sholat, bapakmu baru jadi satpam udah gak sholat. Mohon maaf Pak Satpam, jangan tersinggung. Artinya apa? Kalau kalian jadi ustadz, itu dakwahnya tidak terlalu sampai ke masyarakat yang belum tersentuh hatinya. Ustaz Somad yang ceramah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Orang tidak takut. Selesai tablik akbar, pulang dekat hotel, orang jual khamar, orang main judi, orang main gaple. Nggak mungkin Ustaz Somad datang di majelis gaple, innamal khamru. Siapa yang takut? Tapi kalau adik-adik jadi polisi, jadi tentara, kalian nggak perlu bacakan ayatnya, kalian nggak perlu bacakan hadisnya. Dengan seragam, bawa pistol, pergi ke tempat orang yang main judi, silakan main. Pakai seragam, pakai jabatan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Da'i ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau dia mau debat dia. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itulah 5 poin yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad dalam waktu 60 menit. Dimulai tadi jam 9, sekarang sudah jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.